3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ariel Ardian dari Prodi PGSD kelas G dengan nomor NIM 2301020211. Pada kesempatan kali ini atau video ini saya akan membahas tema tentang faktor-faktor kesulitan membaca dan menulis peserta didik. Nah, kenapa saya membahas ini? Dikarenakan ini sebagian dari tugas tergantinya ujian tengah semester saya. Nah, kita langsung saja ke permasalahannya. Peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis saat pembelajaran di kelas menjadi kendala pendidik saat melaksanakan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan faktor kesulitan membaca dan menulis yang melatar belakangi peserta didik untuk solusi mengatasi kesulitan membaca dan menulis peserta didik. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, ialah kesulitan membaca. Kesulitan membaca yang kerap kali muncul pada peserta didik kelas rendah, yaitu peserta didik mengalami kesulitan mengingat huruf. Masih terdapat beberapa peserta didik yang kesulitan dalam mengingat huruf, seperti contohnya huruf vokal dan huruf konsonan. Hal tersebut terjadi karena peserta didik belum memahami huruf-huruf tersebut. Selanjutnya, terdapat peserta didik belum mengetahui huruf diftong. Hal tersebut terjadi karena peserta didik mengalami kesulitan membaca dan belum bisa memahami jenis-jenis huruf. Selain huruf diftong, masih terdapat pula peserta didik yang belum mengetahui huruf digraf. Hal tersebut terjadi karena peserta didik yang masih kesulitan membaca belum bisa menghafalkan jenis-jenis huruf digraf tersebut. Nah, selanjutnya masih terdapat peserta didik yang masih kesulitan membedakan huruf bentuknya yang hampir sama. Ya, contohnya huruf P dan Q. P dan Q terlihat seperti sama saja gitu, tetapi perbedaannya itu terbalik. Hal tersebut terjadi karena peserta didik belum memahami dan mengingat semua jenis huruf. Dan terakhir, peserta didik belum mengetahui fungsi penggunaan tanda baca. Jika terdapat tanda baca seperti koma, seperti tanda baca titik dalam membaca peserta didik. Nah, dari mengungkapkan alasan pentingnya penelitian tersebut dikarenakan belum mampu mengenal suku kata, belum mampu membaca kata, belum mampu membaca kalimat, belum mampu membedakan huruf, masih sulit membaca dan terbata-bata dalam membaca. Dalam membaca, peserta didik tidak terlalu menghiraukan kesulitan menulis, kesulitan yang kerap kali muncul pada peserta didik kelas rendah dalam menulis, yaitu belum lancar menulis huruf. Terdapat beberapa peserta didik yang masih belum lancar pada saat menulis huruf. Terdapat beberapa huruf yang berubah pada saat menulisnya dikarenakan peserta didik belum memahami dengan huruf selanjutnya. Pada saat menulis masih terdapat huruf yang tertinggal pada saat itu.
Menulis hal tersebut terjadi karena peserta didik belum memahami jenis-jenis huruf tersebut. Nah, selanjutnya terdapat peserta didik yang kesulitan menulis huruf yang bentuknya hampir sama dan masih sering bertukar huruf, dengan contohnya huruf B dan D itu jelas beda, dan P dan Q itu beda. Nah, tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis serta mendeskripsikan faktor kesulitan membaca dan menulis peserta didik. Berikutnya sebagai contoh, yang pertama kesulitan membaca peserta didik kelas rendah. Kedua, kesulitan menulis peserta didik kelas rendah. Yang ketiga, faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik rendah. Nah, kita lanjut. Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, baik dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut. 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang membaca dan menulis, terutama pada pendidikan sekolah dasar. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengetahui dan mengatasi faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik kelas rendah. Sekian dari pembahasan video yang saya sampaikan, dan sepengetahuan saya begitulah hasil dari semua yang saya ungkapkan. Mohon maaf bila kurang akurat atau kurang lebih jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.